Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dalam presentasi sistem paralel dan terdistribusi. eh, Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai kode soket server menggunakan bahasa pemrograman Python yang dirancang untuk menerima dan menangani beberapa koneksi klien dalam lingkungan yang terdistribusi dan paralel. Di sini kami akan membahas fungsi setiap bagian dari kode secara rinci agar mudah dipahami. Kita akan menggunakan dengan mengenal eh, apa saja yang akan kita gunakan. Sebelum masuk ke materi yang akan kami bahas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Akbar Rizky Saputra dan juga ada rekan saya. Silakan. Saya Indah Fadila Ainul Hawa. Nama saya Muhammad Sinar Agusta. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan untuk yang pertama akan mengajukan materi adalah Indah. Saya persilahkan. Pemrograman soket dengan Python. Soket pemrogramming adalah metode komunikasi jaringan yang memungkinkan aplikasi untuk saling bertukar data melalui jaringan. Python menyediakan dukungan built-in untuk soket programming yang membuatnya mudah digunakan untuk membangun aplikasi jaringan. Pengantar soket programming yang pertama ada dasar komunikasi jaringan, yang kedua arsitektur client server, yang ketiga protokol jaringan. Uh, pada uh, pada bagian pertama kode kita membuat folder. Pada bagian pertama kode membuat project baru dengan folder klien untuk file klien di folder utama, buat file server untuk menyimpan kode server. Selanjutnya pengantar kode server. Bagian ini mengimpor pustaka yang diperlukan, yaitu logging untuk pencatatan aktivitas server, soket untuk komunikasi jaringan, dan threading untuk menjalankan beberapa koneksi secara paralel. Logging digunakan untuk mencatat aktivitas server seperti koneksi klien baru dan setiap pesan yang diterima. Soket adalah pustaka utama yang mengelola koneksi jaringan, memungkinkan server kita berkomunikasi dengan klien. Threading memungkinkan server kita menjalankan beberapa koneksi klien sekaligus tanpa harus menunggu klien satu selesai sebelum menerima klien lainnya. Penggunaan ketiga pustaka ini membuat server kita menjadi lebih efisien dan mendukung paralelisme yang penting untuk sistem terdistribusi. Selanjutnya, mengatur konfigurasi logging atau setup logging. Mengatur konfigurasi logging, mencatat pesan dengan level info dan format tanggal, waktu, serta level log akan disampaikan di file server log dan ditampilkan langsung di konsol. Di bagian kedua ini, kita mengatur sistem logging. Logging membantu kita memantau aktivitas server secara real-time dan juga menyimpan aktivitas ini ke dalam file. Mari kita lihat beberapa pengaturan di sini. Level, logging info berarti log akan menyimpan pesan dengan level info ke atas. Format log menyampaikan waktu, dan handles mengatur log agar disimpan ke dalam file server log dan juga ditampilkan di konsol. Logging ini sangat membantu saat kita ingin melihat histori aktivitas server atau melacak masalah ketika ada error. Selanjutnya, konfigurasi server. Bagian ini mendefinisikan konfigurasi server termasuk port untuk komunikasi, alamat IP lokal server dan format encoding. Disconnect message digunakan untuk mengenali pesan, memutuskan koneksi dari klien, dan header menentukan panjang maksimum header pesan. Dan server socket diinisialisasi dengan IPv4 dan protokol TCP. Server kemudian diikat ke dalam ADDR, yaitu kombinasi dari server dan port. Port adalah port yang digunakan server, yang dalam contoh ini kita set di 5050. Server menggunakan alamat IP perangkat lokal kita. ADDR adalah tuple yang menggabung alamat IP dan port. Format adalah encoding UTF-8 yang membangun server mengonversi teks. Disconnect message adalah pesan spesial memutuskan koneksi klien. Header menetapkan ukuran header pesan yang
yang akan digunakan untuk mendefinisikan panjang pesan. Dengan konfigurasi ini, server kita sudah memiliki dasar untuk menerima koneksi dan mengatur komunikasi dengan klien. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih, Hawa. Selanjutnya, Sinar dipersilakan untuk membahas materi selanjutnya. Oke, fungsi handle client. Fungsi handle underscore client menangani komunikasi dengan klien tertentu. Klien terhubung, server mencatatnya. Loop menerima data dengan panjang header, kemudian menerima pesan sebenarnya dengan panjang tersebut. Jika pesan adalah disconnect underscore message, koneksi ditutup secara mendadak, error ditangani, dan koneksi tetap ditutup secara bersih. Fungsi ini sangat penting karena disinilah interaksi antara server dan klien terjadi. Handle underscore client menerima objek, koneksi, dan alamat klien sebagai argumen. Dalam fungsi ini, logging.info dan sebagainya mencatat setiap klien baru yang terhubung. Loop while connected menjaga koneksi aktif hingga klien mengirimkan pesan disconnect underscore message. MSG underscore length menerima panjang pesan pertama dari klien. Server lalu menerima pesan berdasarkan panjang ini. Setelah pesan diterima, server memeriksa apakah itu adalah disconnect underscore message. Jika ya, koneksi ditutup. Lalu con.send dan sebagainya memberi respon ke klien untuk mengkonfirmasi pesan diterima. Fungsi ini juga memiliki bagian accept connection reset error untuk menangkap error jika koneksi klien terputus tiba-tiba. Selanjutnya, fungsi start. Fungsi start menjalankan server dalam mode pendengaran. Saat klien terhubung, server membuat thread baru untuk menangani klien tersebut menggunakan handle underscore client. Jumlah koneksi aktif dicatat menggunakan threading.active underscore count. Fungsi start memulai server dan mendengarkan klien secara berkelanjutan. Server klien baru yang terhubung akan dijalankan dalam thread terpisah, yang membuat server kita dapat menangani banyak klien tanpa blocking. Beberapa langkah utama di sini adalah server.listen untuk mengaktifkan mode mendengarkan, logging.info dan sebagainya untuk mencatat bahwa server siap menerima koneksi, con, addr, dan sebagainya, menerima koneksi baru dan menyimpan objek koneksi serta alamat klien. Thread sama dengan threading.thread dan sebagainya membuat thread baru untuk setiap klien dan menjalankan fungsi handle underscore client. Logging.info dan sebagainya menunjukkan jumlah koneksi klien yang aktif. Ini membuat server kita siap menangani banyak klien secara paralel. Selanjutnya, struktur klien. Kode klien bertugas untuk memulai koneksi ke server, mengirimkan pesan, dan menerima respon dari server tersebut. Klien melakukan koneksi menggunakan alamat IP dan port yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah koneksi berhasil, klien memiliki kemampuan untuk mengirim berbagai pesan ke server dan menerima balasan sesuai dengan pesan yang telah dikirim. Proses ini memungkinkan komunikasi dua arah antara klien dan server, di mana klien tidak hanya dapat mengirimkan data, tetapi juga mendapatkan informasi atau konfirmasi dari server tentang pesan yang dikirim. Dengan demikian, kode klien berfungsi sebagai antarmuka untuk berinteraksi dengan server melalui jaringan. Baik, terima kasih, Sinar. Selanjutnya, ya, saya akan bahas mengenai pembuatan kode dalam eh, klien ya. Jadi yang pertama, eh, import dan setup dari kode klien, yaitu kode dimulai dengan mengimpor pusaka soket untuk memungkinkan koneksi jaringan dan logging untuk mencetak aktivitas klien selama koneksi berlangsung. Kemudian konfigurasi logging tersebut diatur dengan tingkat log info yang menampilkan waktu, level pesan itu tersendiri. Juga log ini ditampilkan dengan konsol dan disimpan dalam file server.log, membantu memantau status koneksi dan aktivitas klien. eh, Kurang lebih pembahasannya sama dengan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada inisialisasi server ya. Variabel header yang diatur ke dalam nilai 64 untuk menentukan panjang terhadap header pesan yang memberitahukan server mengenai ukuran pesan utama.
Lalu ada port untuk menunjukkan port 5050 yang digunakan untuk komunikasi dan juga format yang ditetapkan sebagai UTF-8 untuk encoding pesan. Ya, lalu ada disconnect underscore message berupa disconnect digunakan untuk mengakhiri koneksi. Sementara server yang mengandung alamat IP server di sini saya menggunakan 192.168.56 dan titik satu. Semua informasi ini digabungkan ke dalam ADDR yang menunjukkan alamat lengkap pada server tersebut. Lalu ada membuat dan menghubungkan klien pada soket. Nah, di sini klien soket ini dibuat menggunakan soket.af underscore inet untuk alamat IPv4 dan sockets.sock underscore stream untuk menggunakan protokol TCP setelah di soket dibuat. Klien mencoba menghubungkan diri ke server dengan alamat dan port yang ada di ADDR. Jika koneksi berhasil, maka akan tercatat connected to server at DDR yaitu dengan pesan sukses jika terjadi kegagalan, log akan mencatat error sehingga pengguna tahu ada masalah dalam koneksi tersebut. Lalu lalu pada kode selanjutnya ada fungsi send. Fungsi send atau message bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan ke server. Pesan dikodekan menggunakan format UTF dan panjang pesan dihitung untuk dikirim terlebih dahulu sebagai header. Header kemudian diisi dengan spasi hingga mencapai panjang header agar server dapat menerima dengan pesan sesuai format. Setelah pesan terkirim, klien menerima respon dari server yang dicatat dalam log. Jika terjadi error selama pengiriman, log akan mencatat detail error tersebut. Lalu pada bagian terakhir pada kode menutup koneksi. Pada bagian terakhir, klien mengirimkan disconnect underscore message ke server untuk mengindikasikan bahwa koneksi akan segera berakhir. Setelah pesan ini dikirim, koneksi soket ditutup menggunakan client.close. Log mencatat pesan bahwa koneksi telah ditutup, memastikan proses penutupan berlangsung aman dan tercatat, menandakan bahwa klien sudah tidak lagi terhubung dengan server. Lalu eh, pembuatan server telah selesai dan ini bagaimana caranya kita menjalankan server tersebut. Untuk menjalankan server ya, pastikan kode konfigurasi saling terhubung antara server dan klien. eh Kode server dan klien itu harus sudah lengkap, semuanya sudah tercatat dengan rapi, konfigurasinya juga sudah saling terhubung, dan pastikan tidak ada kesalahan. Lalu untuk menjalankan servernya, server dijalankan dengan kode tersebut dan menunggu klien terhubung. Seperti contohnya pada kode di sini, server is starting pada IP 192.168.56.1. Lalu cara menjalankannya, kita akan menggunakan CMD atau command prompt dengan menggunakan Windows R ya. Cara menjalankannya yaitu dengan membuka CMD pada Windows, lalu kita membuka file dengan menggunakan CD nama folder. Nah, di sini pada kode di sini, pada CMD di sini saya menggunakan karena saya menyimpan kode tersebut pada local disk F ya. Jadi saya memasukkan terlebih dahulu F titik 2, lalu sudah masuk ke dalam eh, disknya, saya menggunakan CD socket strip Python yang menambahkan folder yang terdapat pada local disk F tersebut. Selanjutnya saya membuka folder lagi dengan menggunakan CD assignment 4 socket Python. Setelah masuk tersebut, saya menggunakan key di client membuka lagi file untuk kode client. Setelah itu saya menggunakan kode Python kode client dengan menggunakan Python seperti di sini Python client.py. Nah, eh setelah itu klien akan mencoba terhubung dengan server lalu mengirimkan pesan yang telah dibuat seperti contoh yang sini. Connect to server 192.168.51.1. Mohon maaf ya, portnya saya ubah karena waktu itu ada mengalami error. Jadi saya belum sempat ubah di kode sebelumnya. Send message hello world, receive respond message received, send message hello everyone, receive respond message received, dan sebagainya. Dan selanjutnya hasilnya pada kode tersebut adalah ini. Setelah berhasil menjalankan server, berikut log adalah log yang dihasilkan oleh server. Nah, ini ya untuk apa hasil dari log server tersebut. Log ini menunjukkan bahwa server telah terhubung dengan baik dengan berhasilnya mengirimkan pesan sesuai dengan skrip yang telah saya buat dan terekam oleh log dengan baik. Ini adalah contohnya. Pada IP 192.168.56.1 dan juga pada akhirnya ada
disconnect, yaitu yang menandakan bahwa server dan klien sudah terputus. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Eh, eh, Baik, mungkin itu saja. Saya dan kelompok saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.